Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatul Aulia. Saya dari program studi sastra Inggris. Kali ini saya ingin melaporkan hasil akhir dari kegiatan kuliah kerja nyata transformatif Kursa Dharma tahun 2021. Ingin tahu kegiatan apa saja yang saya lakukan selama KKN? So, keep on watching. Pada kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN kali ini, saya lakukan di salah satu dusun yang ada di Desa Jururejo, yakni Dusun Padas, tepatnya di Perumahan Gria Rahayu Permai, RT 1, RW 14. Desa Jururejo adalah salah satu desa dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Terletak kurang lebih 5 km ke arah barat dari Kecamatan Ngawi, Desa Jururejo mempunyai wilayah seluas 345.200 meter persegi. Desa Jururejo terdiri dari 6 wilayah dusun, yaitu Dusun Jurubong Utara, Dusun Jurubong Selatan, Dusun Padas, Dusun Pandansari Utara, Dusun Pandansari Selatan, dan Dusun Madiasri. Jumlah penduduk Desa Jururejo sebanyak 6.497 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.780 kepala keluarga. Sebagai mahasiswa tentunya kita mengenal yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma berasal dari bahasa Sanskerta yakni Tri berarti tiga dan Dharma berarti kewajiban. Sehingga Tridharma berarti 3 kewajiban yang ada dalam perguruan tinggi. 3 kewajiban yang dimaksud adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya merupakan pengabdian kepada masyarakat, maka saya juga ikut andil dalam kegiatan ini. Salah satunya dengan mengikuti program yang sudah dicanangkan oleh pihak Civitas Akademik Universitas, yakni Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Kuliah kerja nyata kali ini mengusung tema penguatan ketahanan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Pada kuliah kerja nyata kali ini, saya melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada 3 isu prioritas pilihan sesuai dengan hasil analisis masalah yang ada di lingkungan Perumahan Gria Rahayu Permai khususnya di RT 1 RW 14. 3 isu prioritas tersebut antara lain pendidikan dan agama, kesehatan dan lingkungan, serta ekonomi kreatif. Untuk lebih mengetahui detail kegiatan yang saya lakukan selama KKN, simak terus video ini. Pada minggu pertama, saya melakukan pemetaan wilayah dan juga pemetaan sosial. Saya melakukan sowan ke rumah ketua RT setempat. Di sana saya mendapatkan banyak informasi seputar desa, khususnya perumahan Gria Rahayu Permai sendiri. Pada minggu kedua, saya membentuk kelompok inti bersama Karang Taruna Sugeng Rahayu, sekaligus menentukan isu-isu prioritas untuk kegiatan KKN saya. Saya juga melakukan vaksinasi massal yang diadakan oleh Disparpora Kabupaten Ngawi dan juga sosialisasi daring melalui media sosial, TikTok, dan juga Instagram. Hari ketiga PPKM, ibu nyuruh aku buat jaga toko di rumah aja. Terus tiba-tiba di grup Karang Taruna anaknya Pak Lura bilang kalau kita nggak boleh ngadain kegiatan dulu. Aha, untung aku ada ide. Aku inisiatif naruh tisu kering dan juga hand sanitizer di depan toko supaya kalau ada pembeli mereka bisa pakai hand sanitizer dulu biar semuanya bersih dan aman. Terus aku bikin poster digital tentang pencegahan COVID-19 secara sederhana yang bisa kita lakuin di rumah aja. Buat aku share di sosial media dan broadcast ke grup-grup. Nah, untung ada sosial media, jadi semuanya bisa serba mudah dan cepat pastinya. Jangan lupa dikirim juga ke grup Karang Taruna, biar anaknya Pak Lura ikutan nge-share guys. Teman-teman, yuk kita sama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Stay safe ya. Selesai deh hari ini. Minggu ketiga merupakan aksi partisipatif bersama panitia inti yang sudah saya bentuk sebelumnya.
Pada minggu ini saya mengadakan 2 kegiatan, yakni pengadaan TPA dan juga menanam sayuran. Kegiatan yang pertama adalah pengadaan TPA. Dengan tetap berusaha mematuhi protokol kesehatan, saya merealisasikan salah satu program kerja yang sudah saya susun sebelumnya dengan menyesuaikan isu prioritas yakni pendidikan dan juga agama dengan pengadaan TPA. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan keagamaan bagi saya pribadi dan juga anak-anak TPA di sekitar saya. Kegiatan kedua di minggu ketiga yakni menanam bibit sayuran. Kali ini saya ingin merealisasikan program kerja tentang kesehatan dan juga lingkungan, salah satunya dengan menanam sayuran berupa bibit cabai dan terong di lingkungan sekitar rumah. Tanaman yang sudah saya tanam tadinya, saya bagikan kepada tetangga sekitar rumah saya agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk tetap produktif meskipun di masa pandemi dan PPKM darurat kali ini walaupun hanya di rumah saja. Minggu keempat merupakan monitoring dan evaluasi. Di minggu ini saya melakukan 6 kegiatan. Yang pertama, berpartisipasi dalam Idul Adha. Saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan kurban di desa nenek saya, yaitu di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Penyembelihan hewan kurban diadakan di area Mushola Al-Amin milik keluarga besar dari ibu saya. Meskipun saya tidak ikut turun langsung untuk menyembelih hewan kurban, tetapi saya ikut membantu nenek saya untuk menyiapkan konsumsi bagi para bapak-bapak dan pemuda yang turut serta menyembelih hewan kurban di Mushola Al-Amin. Kegiatan kedua di minggu keempat adalah membuat tong sampah dari jerigen bekas. Kali ini saya kembali melibatkan teman-teman Karang Taruna Sugeng Rahayu untuk membantu saya dalam hal merealisasikan salah satu program kerja KKN mengenai isu kesehatan dan juga lingkungan. Pada kegiatan kali ini, kami membuat tong sampah dari jerigen bekas. Tong sampah tersebut kemudian didistribusikan di daerah sekitar tempat tinggal saya, yaitu di beberapa pos ronda dan juga musola. Saya berharap dengan adanya tong sampah ini dapat membantu pelestarian lingkungan di sekitar tempat ibadah dan tempat umum seperti pos ronda. Kegiatan ketiga di minggu keempat yakni membagikan masker kepada para pedagang di Pasar Paron, Kabupaten Ngawi. Kegiatan kali ini berhubungan dengan salah satu fokus isu saya, yaitu dalam bidang kesehatan. Tujuan saya memilih pasar karena pasar merupakan tempat umum yang hingga saat ini masih terus beroperasi meskipun ada beberapa toko yang tutup akibat PPKM. Pastinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga beberapa peraturan baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah selama PPKM berjalan. Kegiatan keempat di minggu keempat yaitu mengajarkan kepada teman-teman Karang Taruna cara membuat jamu tradisional. Kegiatan ini berhubungan dengan salah satu fokus isu saya yaitu dalam bidang kesehatan dan juga ekonomi kreatif. Saya memilih untuk mengajarkan teman-teman Karang Taruna Sugeng Rahayu untuk membuat jamu kunyit asam. Jamu yang dibuat nanti akan dijual dan didistribusikan di marketplace seperti Instagram. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih jiwa kewirausahaan bagi para pemuda di sekitar saya, diawali dari teman-teman Karang Taruna, sehingga mereka dapat lebih kreatif dan inovatif terutama saat masih pandemi seperti sekarang ini. Kegiatan kelima di minggu keempat membuat bahan promosi jamu sekaligus membangun UMKM baru di sekitar rumah. Setelah proses pembuatan jamu, kemudian saya membuat bahan promosi untuk jamu yang sudah saya buat bersama teman-teman Karang Taruna, yang kemudian diunggah di Instagram @herbaur.id. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih jiwa kewirausahaan bagi para pemuda di sekitar saya, diawali dari teman-teman Karang Taruna, sehingga mereka dapat lebih kreatif dan inovatif terutama saat masih pandemi seperti sekarang ini. Kegiatan keenam di minggu keempat merupakan penanaman edukasi melalui media film sekaligus penutupan KKN Kerso Dharma.
Pada kesempatan kali ini, saya kembali melibatkan teman-teman Karang Taruna Sugeng Rahayu. Saya memilih TPA sebagai penutup kegiatan KKN saya. TPA kali ini berbeda dari sebelumnya, karena selain belajar Al-Quran, kali ini saya juga mengajak mereka untuk menonton film kartun Islami. Kegiatan ini bertujuan selain untuk meninggalkan kesan yang baik kepada adik-adik TPA, yakni agar dapat memberikan pembelajaran mengenai agama Islam kepada adik-adik melalui media film kartun, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dari pesan yang terkandung dalam film yang sudah ditayangkan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ari, pemuda sekaligus warga Desa Jurujo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kini pandemi COVID-19 belum usai, semua sektor pasti terkena dampaknya, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan setelah diadakan kegiatan KKN, saya mempunyai kesan yang sangat luar biasa, mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Saya dan berkolaborasi dengan pemuda-pemudi Desa Jurujo akhirnya bisa mengikuti dan memberikan sedikit manfaat terhadap masyarakat di Desa Jurujo. Itu senang dan juga merasa beruntung juga, karena dari program-program kegiatan itu membuat saya menjadi pemuda yang lebih aktif lagi di desa. Sangat berkesan karena ia memberikan saya banyak sekali pengalaman-pengalaman baru, seperti membuat jamu, seperti mengajar anak TPA dan lain sebagainya. Di sini saya sedikit belajar mengenai beberapa ilmu yang telah diberikan oleh Mbak selama mengikuti kegiatan KKN ini. Semoga kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua di sini, baik dari Karang Taruna maupun masyarakat setempat. Ada beberapa program kegiatan yang sudah kita implementasikan, yang sudah kita realisasikan terhadap masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan TPA dan menonton film untuk anak-anak. Setelah diadakan kegiatan TPA, semoga anak-anak tetap bisa belajar Al-Quran, tetap bisa belajar agama di tengah pandemi COVID-19, dan menonton film sebagai wadah pembinaan anak-anak agar anak-anak bisa menumbuhkan nilai kebaikan dan akhlak yang mulia. Diadakan RIMA, itu saya paling tertarik di kegiatan TPA dan juga penayangan film, karena dari dua kegiatan itu memberikan manfaat kepada adik-adik untuk pembentukan karakternya melalui kegiatan-kegiatan yang sederhana, happy, tapi tidak hanya sekedar untuk menonton, tapi juga menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai yang baik, attitude yang baik, adab yang baik kepada anak-anak. Untuk kegiatan yang paling saya suka sendiri itu adalah membuat tong sampah, karena pada saat itu sangat banyak sekali keseruan-keseruan yang terjadi ketika membuat tong sampah itu, mulai dari mencari tong sampahnya hingga proses pewarnaan tong sampah. Remaja yang seusia seperti saya sekarang ini yang sudah mungkin terlupakan lah bagaimana cara membuat jamu, manfaat jamu itu apa, karena sudah kurang terekspos mungkin ya, karena sekarang tuh banyak sekali minuman-minuman modern seperti es boba dan sebagainya tersebut. Di sini saya harapkan semoga minuman jamu ini, yaitu kan minuman tradisional, bisa dikembangkan lagi. Dan harapan untuk Desa Jurujo, semoga Desa Jurujo bisa menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Jurujo dan menjadikan desa yang patut dicontoh. Untuk pesan atau harapan untuk Desa Jururejo, semoga dari pelaksanaan KKN ini akan menjadi lebih maju lagi,
terus menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi, sehingga warga desa juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan ekonomi dan juga fasilitas umum serta pendidikan yang lebih baik lagi. Yang terakhir, harapan untuk desa saya ketika pandemi ini selesai adalah meningkatnya perekonomian masyarakat, karena selama pandemi sendiri ini masyarakat usahanya banyak yang gagal, seperti petani yang gagal panen, lalu banyak sekali masyarakat yang di PHK dari perusahaan mereka. Ya, untuk harapannya semoga masa pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas seperti sedia kala. Sekian, matur suwun, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For more information, get to know on Instagram @konjosinau_id. So, thanks for watching.